saya Zainal Vanessa dari kelas manajemen 23C NIM 515. Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI melalui bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia harus dilakukan gerakan secara nasionalisme karena dengan bahasa Indonesia telah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini selaras dengan salah satu butir isi Sumpah Pemuda 1925. Kami putra dan putri Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia. Konteks hal ini dapat dilihat pemanfaatan bahasa Indonesia di 33 provinsi yang ada di Indonesia ternyata telah berdampak positif sebagai alat pemersatu antar wilayah dan antar suku yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus cinta pada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa yang baik artinya sesuai dengan kaidah IED dan tata bahasa baku yang diberlakukan oleh bangsa Indonesia melalui Badan Bahasa RI atau dulu yang disebut dengan Pusat Bahasa. Kemudian penggunaan bahasa yang baik artinya kita harus menggunakan bahasa Indonesia secara komunikatif sesuai dengan konteks sosial, agama, budaya, pendidikan, dan lingkungan. Dimanapun kita berada, seluruh rakyat Indonesia harus bangga memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, berbagai suku, ras, dan golongan menyatu dalam kebinekaan tunggal ika. Segala perbedaan tidak dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat karena disatukan dengan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Dengan bangga kita harus menggunakan dan memasyarakatkan bahasa Indonesia. Merujuk pada UU nomor 24 tahun 2009 mengenai bendera lagu kebangsaan dan bahasa Indonesia. Mengapa menjadi mudah dan bangga berbahasa Indonesia adalah sesuatu yang istimewa? 1. Identitas kebangsaan. Nomor 2. Kebanggaan tersendiri penggunaan bahasa Indonesia. Nomor 3. Komunikasi efektif. Bahasa adalah alat utama untuk berkomunikasi, memiliki kemampuan berbicara dan menulis dalam bahasa Indonesia dengan baik membantu kita berkomunikasi secara efektif dengan sesama warga negara, sehingga kita dapat berpartisipasi aktif dalam penggunaan negara ini. Nomor 4. Keberagaman bahasa Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang beragam. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antara berbagai kelompok etnis. Bangga berbicara dalam bahasa Indonesia adalah tentang menghargai dan mencintai negara kita. Ini adalah ekspresi kecintaan kita terhadap Indonesia dan cara untuk merayakan identitas kita sebagai generasi muda yang memiliki potensi besar untuk membentuk masa depan negara ini. Sebagai generasi muda Indonesia, berbahasa Indonesia adalah suatu kebanggaan dan bertanggung jawab. Ini adalah cara untuk merawat warisan budaya kita, berkomunikasi efektif, dan menjadi bagian dari perkembangan positif negara ini. Dengan demikian, sebagai warga negara Indonesia yang mewarisi segala dan nilai perjuangan nenek moyang kita, marilah bersama-sama kita kumandangkan, aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia memang luar biasa. Bersatulah negeriku, bangsaku, dan seluruh rakyat Indonesia. Kuatkan jiwa nasionalisme, satukan semangatmu untuk membangun dan menyatukan NKRI melalui bahasa Indonesia. Cintai dan banggakan bahasa Indonesia dalam berbagai konteks kehidupan di negara ini, sebagai upaya untuk bekerja sama dan bergotong royong untuk mewujudkan kecerdasan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Riri Rengganis selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga saya diberi kesempatan untuk menyampaikan gagasan saya tentang saya muda dan saya bangga berbahasa Indonesia. Izinkan saya Abdi Kurnia Putra dari Prodi S1 Manajemen dengan NIM 516 kelas Manajemen 2023C menyampaikan pidato saya. Saya seringkali berbahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Saya lebih sering menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan teman-teman maupun masyarakat luar. Saya merasa lebih nyaman saat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia.
Sebab saya menyadari bahwa orang-orang di sekitar saya tidak semuanya berasal dari Jawa. Oleh karena itu, saya lebih sering menggunakan bahasa Indonesia agar dapat dimengerti oleh semua orang. Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Hal ini bermakna bahwa kita sebagai warga negara Indonesia telah melakukan upaya pemersatu bangsa sesuai Pancasila, Sila Persatuan Indonesia. Jiwa semangat Sumpah Pemuda juga kita implementasikan jika kita menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Hal ini dikutip dari Sumpah Pemuda, yang mana berbunyi, kami, putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi antar individu maupun kelompok bahasa menjadi kunci terciptanya interaksi. Hal ini dapat dirasakan karena Indonesia memiliki bahasa yang beragam pada setiap daerah. Oleh karena itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu di Indonesia untuk berkomunikasi dengan masyarakat yang memiliki keberagaman bahasa. Salah satu cara menjunjung bahasa Indonesia yaitu dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam berkomunikasi. Bukannya tidak mampu belajar dan menggunakan bahasa asing, namun kita ingin mengetahui bahwa bangsa kita memiliki bahasa persatuan sendiri dan kita bangga akan hal ini. Kita bangga memiliki bahasa yang kita berjuangkan dengan darah yang mahal. Kita sebagai bagian dari generasi Z Indonesia harusnya sadar dan bangga mengakui sebuah bahasa identitas pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris atau bahasa lain dalam komunikasi sehari-hari. Hal ini bukan berarti kita tidak boleh mempelajari dan menggunakan bahasa lain. Namun, bahasa Indonesia kita tetap menjadi yang paling utama dan kebanggaan kita sendiri. Dalam menggunakan bahasa Indonesia yang akan membagikan jiwa nasionalisme, akan jati diri sebagai bagian dari sebuah bangsa yang besar. Sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia, kita seharusnya bangga dengan bahasa Indonesia. Bahasa negara kita, bahasa nasional, dan bahasa persatuan. Janganlah kita mau menggunakan bahasa Indonesia. Janganlah, tapi malulah saat kita tidak mengerti dan memahami bahasa-bahasa sendiri. Bahasa Indonesia membutuhkan generasi muda seperti kita untuk kehidupan bermasyarakat yang indah. Mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Haruslah bangga berbahasa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangannya apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasya Sabita Rayana dari Manajemen 2023C. Yang terhormat kepada Ibu Riri selaku pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya sayangi sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat yang dilimpahkannya kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa normal beraktivitas. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang kecintaan berbangsa dan berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasanya warga negara Indonesia. Karena itu, wajib hukumnya bagi warga negara Indonesia untuk merawat dan melestarikannya. Tidak hanya dipakai dalam menyusun naskah pidato atau naskah undang-undang saja, namun seharusnya bahasa Indonesia dipakai dalam segala hal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dewasa ini, bahasa Indonesia mulai ditinggalkan si empunya. Maraknya bahasa gaul atau bahasa modern yang kini menyebar luas di kalangan pemuda-pemudi Indonesia tampaknya telah menggeser kedudukan bahasa Indonesia di mata mereka.
Kini, mereka tidak lagi bersemangat untuk mempelajari bahasa nasional kita, seperti halnya semangat pemuda sebelum kemerdekaan. Dahulu, pemuda dan pemudi Indonesia begitu kerasnya berjuang mempersatukan Indonesia, hingga pada akhirnya tercetuslah sumpah yang sangat terkenal, yaitu Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda tersebut diantaranya adalah seluruh pemuda Indonesia bersumpah untuk menjunjung satu bahasa yang akan mempersatukan bangsa Indonesia, bahasa yang akan menjadi bahasa seluruh warga Indonesia, bahasa Indonesia. Oleh karena itu, saya akan mencoba memberikan motivasi dan alasan bagi seluruh warga Indonesia untuk kembali mencintai dan bangga akan bahasa Indonesia. Motivasi dan alasan tersebut ada 5, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Fakta sejarah mengatakan, jika bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yang mana menurut Jan Huygens van Linshosten dalam buku Literario disebutkan bahwa bahasa Melayu terkenal sebagai bahasa yang paling sopan dan paling pas di kawasan timur. Maka dari itu, meski bahasa Indonesia kini sudah berbeda dari bahasa Melayu dulu, namun kita harus bangga karena bahasa kita dahulu adalah bahasa yang mulia dan hingga kini masih merupakan bahasa yang mulia serta selayaknya kita jaga dan tingkatkan kemuliaannya dengan merawat dan melestarikannya. Yang kedua, bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang berbeda dari bahasa lain di dunia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah karena bahasa ini tidak memiliki tingkatan kata ataupun kalimat. Maksudnya, walaupun kejadian tersebut terjadi kemarin, sekarang, ataupun besok, kata yang dipergunakan tetap sama. Contohnya, kemarin, ayah membeli jeruk kemarin sore. Sekarang, ayah membeli jeruk saat ini. Bandingkan dengan bahasa Inggris berikut dan lihat tulisan yang bercetak tebal. Kemarin, yesterday, my father bought some oranges. Sekarang, my father buys some oranges. Selain itu, jumlah benda pun tak mempengaruhi kata yang diterangkan. Contohnya, 1 apel jika diinggriskan menjadi an apple, 2 apel jika diinggriskan menjadi 2 apple. Yang ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa yang unik. Meski bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, namun bahasa Indonesia kini telah berbeda dari bahasa Melayu, baik dari susunan kata atau fungsi katanya. Contohnya, adalah pada kasus Manohara yang tengah hangat akhir-akhir ini. Jika Anda simak dialog antara warga negara Indonesia dengan warga negara Malaysia di televisi, maka Anda akan temukan beberapa penggunaan kata yang berbeda seperti kata boleh, bisa, dan sebagainya. Dengan kata lain, bahasa Indonesia adalah bahasa yang hanya ada satu-satunya di dunia. Satu-satunya bahasa yang menjadi identitas warga negara Indonesia. Yang keempat, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Pada mulanya, bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, dan bahasa Melayu pada mulanya adalah bahasa pasar. Bahasa pasar tercipta dari gabungan-gabungan bahasa-bahasa pedagang dari seluruh penjuru dunia yang dulu singgah di Melayu. Kemudian bahasa tersebut berkembang pesat kosakatanya dan pada akhirnya terbentuk bahasa yang paling terkenal dari wilayah timur, yaitu bahasa Melayu. Oleh bangsa Indonesia, bahasa Melayu kemudian dijadikan pondasi awal untuk membentuk bahasa baru dengan proses yang tidak sebentar. Proses tersebut diantaranya adalah penambahan kosakata baru, baik diserap dari bahasa asing maupun dari bahasa daerah, hingga pada akhirnya ejaannya disempurnakan. Namun proses penyerapan kata tidak terputus hingga sekarang ini. Karena pada awalnya bahasa Indonesia adalah bentukan dari bahasa pedagang dari seluruh penjuru dunia. Maka, bahasa Indonesia memiliki ribuan kata yang diserap dari bahasa beberapa bangsa di dunia. Proses tersebut menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang sangat kaya. Yang kelima, bangsa Indonesia mulai dipelajari bangsa lain. Bahasa Indonesia ternyata tidak hanya dipelajari oleh bangsa Indonesia saja. Bahasa Indonesia sendiri kini tengah dipelajari oleh warga negara Australia. Alasan warga negara Australia mempelajari bahasa Indonesia adalah karena mereka tertarik dengan budaya bangsa Indonesia dan ingin memperdalam pengetahuan akan Indonesia dengan mempelajari budaya Indonesia. Sungguh membanggakan, bahasa kita ternyata dikagumi bangsa selain bangsa Indonesia. Dengan begini, bukan mustahil jika bahasa Indonesia kelak mampu menjadi bahasa internasional menggantikan bahasa Inggris. Sekarang,
Tugas kita selanjutnya adalah mempertahankan, merawat, serta melestarikan bahasa kita agar tidak hilang di telan zaman. Demikian pidato ini saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah Alvin Purwanto dari kelas manajemen 2023C. NIM saya 23080574518. Di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa sih harus bangga berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah jati diri dari bangsa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Melalui bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia harus dilakukan gerakan secara nasional karena dengan bahasa Indonesia telah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antar individu, kelompok, dan organisasi sosial dalam berbagai konteks kehidupan. Kita sebagai warga negara Indonesia harus cinta kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik artinya sesuai dengan kaidah EYD dan tata bahasa baku yang diberlakukan oleh bangsa Indonesia melalui Badan Bahasa RI atau dulu disebut Pusat Bahasa. Kemudian penggunaan bahasa yang baik artinya kita harus menggunakan bahasa Indonesia secara komunikatif sesuai dengan konteks sosial, agama, budaya, pendidikan, dan lingkungan dimanapun kita berada. Seluruh rakyat Indonesia harus bangga memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, berbagai suku, ras, dan golongan menyatu dalam kebinekaan tunggal ika. Segala perbedaan tidak dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat karena disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia kita sendiri. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bangsa terhadap bahasa Indonesia artinya harus menggunakan dan memasyarakatkan bahasa Indonesia serta menjaga dan melestarikannya. Selain itu, kita juga harus melestarikan bahasa daerah atau bahasa ibu yang merupakan warisan dari nenek moyang kita. Bahasa daerah juga memiliki nilai-nilai luhur yang dapat memperkaya khazanah budaya dari bangsa. Kita tidak boleh melupakan atau mengabaikan bahasa daerah karena alasan apapun itu. Kita harus menghargai dan menghormati bahasa daerah sebagai bagian dari kebinekaan tunggal ika. Dengan demikian, kita semua sebagai warga negara Indonesia yang mewarisi nilai-nilai perjuangan nenek moyang kita, marilah bersama-sama menggebar-gebar rasa cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Mari kita gunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi keseharian kita, termasuk juga dalam pendidikan, ilmu, pengetahuan, teknologi. Semakin panjang bahasa seseorang, maka semakin santunlah orang tersebut. Semakin singkat bahasa seseorang, maka semakin tidak santunlah orang tersebut. Jadi, berbahasa tidak hanya berbahasa, tetapi berbahasa itu haruslah lihat siapa penuturnya. Berbahasa itu tidak hanya kegiatan berbicara, tetapi sikap penutur sangat menentukan segalanya dalam berbahasa. Berbahasa merupakan kegiatan berbicara. Pepatah mengatakan,
Bukan hanya belajar saja yang butuh belajar, tetapi berbicara pun harus belajar. Sebelum berucap, berpikirlah terlebih dahulu. Kesalahan berbahasa sering kita dapatkan dalam lingkungan sekolah. Penyebab hal tersebut bisa terjadi yakni adanya pengaruh bahasa daerah, bahasa ibu, dan kebiasaan. Berbahasa masih terbata-bata, berbahasa terlalu cepat, berbahasa tidak jelas, berbahasa dengan suara yang pelan, berbahasa tidak memperhatikan lawan bicara, berbahasa menggunakan intonasi yang tidak tepat, salah bersikap dalam menggunakan bahasa. Hal terberat adalah malu berbahasa. Mari kita bangga berbahasa Indonesia. Berusahalah untuk meminimalisirkan segala keburukan dalam berbahasa. Karena berbahasa, tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi agar pendengar dapat mengetahui apa yang disampaikan. Berbahasalah dengan ucapan yang jelas, fasih, mudah dipahami, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, memiliki sikap yang baik saat berbahasa. Dengan berbahasa merupakan salah satu wujud cinta kepada tanah air. Oleh karena itu, berbahasalah yang baik dan jaga bahasa Anda, karena mulutmu adalah harimaumu. Jadi apabila kita salah kata, ya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Farina Azara dengan NIM 23085574520. Di sini saya akan menyampaikan gagasan tentang Bangga Muda Berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap NKRI. Melalui bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia harus dilakukan gerakan secara nasionalisme, karena bahasa Indonesia telah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini selaras dengan salah satu butir isi Sumpah Pemuda 1928. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bahasa memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antar individu, kelompok, organisasi, sosial, dan dalam berbagai konteks kehidupan. Indonesia kaya akan bahasa. Indonesia memiliki 671 bahasa daerah. Oleh karena itu, Indonesia memiliki bahasa persatuan yang dimengerti oleh seluruh elemen masyarakat. Pemanfaatan bahasa Indonesia di 34 provinsi sebagai alat atau jembatan pemersatu antar wilayah, antar suku yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kita sebagai generasi muda Indonesia harus bangga kepada bahasa Indonesia, bangga terhadap bahasa Indonesia. Artinya, kita harus mencintai serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa yang benar artinya sesuai dengan kaidah PUBL dan tata bahasa baku yang telah diberlakukan oleh Indonesia melalui Badan Bahasa Republik Indonesia. Kemudian, penggunaan bahasa yang baik artinya kita harus menggunakan bahasa secara komunikatif dengan konteks sosial, agama, budaya, pendidikan, dan lingkungan dimanapun kita berada. Namun, saat ini generasi muda bangsa menarik kembali identitasnya sebagai bangsa Indonesia. Bagi generasi saat ini, bahasa Indonesia dianggap derajatnya lebih rendah daripada bahasa Inggris. Sadar atau tidak, ketika kita melihat orang menggunakan bahasa Inggris, terkesan lebih hebat daripada orang yang menggunakan bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Faktanya, tidak ada bahasa yang pantas menyandangnya predikat sempurna.
dibandingkan bahasa Indonesia, sebuah bahasa yang hanya untuk persetujuannya memerlukan darah-darah perjuangan dari rakyat yang tertindas kolonialisme. Seharusnya rakyat Indonesia, khususnya para generasi muda, harus bangga memiliki bahasa persatuan dengan bahasa Indonesia. Keragaman yang inilah yang dapat menyatukan dalam sebuah kebinekaan tunggal ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bahasa Indonesia seperti jembatan pemersatu bangsa. Sejak dikeluarkannya Sumpah Pemuda tahun silam, sejak itu juga bahasa Indonesia sudah mendapatkan tempat istimewa di hati rakyat. Bangsa ini bersumpah untuk selalu menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Walaupun ini sangat tidak mudah, namun ketika keberanian datang negara, pejuang mendeklarasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia. Inilah bahasa kita, banggalah dengan bahasa kita, bahasa pemersatu ratusan suku di tanah air tercinta. Ya, bahasa Indonesia. Walau banyak bisikan luar yang mempengaruhi kekokohan bangsa kita, namun bahasa Indonesia tetaplah dalam jiwa. Betapa masyhurnya bahasa Indonesia. Hanya dengan mengucapkannya saja menciptakan kebanggaan yang luar biasa. Biarlah orang menganggap bahasa Indonesia biasa saja. Kita sebagai generasi muda, mari kobarkan semangat membara seperti si jago merah yang melahap bangunan. Tunjukkan bahwa kita bangga menjadi bangsa Indonesia dan bangga menggunakan bahasa persatuan. Saya sebagai generasi muda bangga berbahasa Indonesia. Sekian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, itu datangnya dari saya, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya muda, saya bangga berbahasa Indonesia. Hormat kepada hadirin yang saya hormati. Saya berdiri di sini dengan bangga sebagai seorang pemuda atau pemudi yang tumbuh dalam budaya yang kaya dan beragam, dan yang juga berbicara dalam bahasa yang penuh warna dan keindahan bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia bukan hanya alat komunikasi bagi kita, tetapi juga merupakan cerminan dari identitas kita. Bahasa ini mencerminkan kisah perjuangan bangsa kita dari masa lalu yang penuh dengan perjuangan hingga masa kini yang penuh dengan harapan. Peluang belajar, masa muda adalah waktu yang penuh dengan peluang untuk belajar dan mengembangkan diri. Dengan berbicara dalam bahasa Indonesia, Anda dapat menggali kekayaan budaya dan sejarah. Sejarah Indonesia dan serta memperluas wawasan Anda. 2. Kreatif general. Muda seringkali memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas,
Dengan berbahasa Indonesia, Anda dapat mengekspresikan ide-ide kreatif Anda dalam bahasa yang Anda cintai. Ini identitas. Bahasa kebangsaan Indonesia. Bahasa adalah bagian dari integral dari identitas kita. Bangga berbicara dalam bahasa Indonesia adalah cara untuk merayakan akar budaya Anda dan merasa terhubung dengan komunitas Anda. Masa depan yang cerah. Masa muda adalah awal dari perjalanan Anda menuju masa depan yang cerah. Dengan menguasai bahasa Indonesia, Anda akan memiliki lebih banyak peluang dalam dunia pekerjaan dan bisa berkontribusi secara positif kepada masyarakat Anda. Jaringan sosial berbicara dalam bahasa Indonesia memungkinkan Anda untuk membangun jaringan sosial yang kuat di dalam maupun dan di luar negeri. Ini membuka pintu untuk pertemanan dan berkolaborasi yang berharga. Pencapaian pribadi. Setiap kemajuan dalam bahasa adalah pencapaian pribadi yang patut dicontoh. Dengan tekun berlatih, Anda akan semakin fasih dalam berbahasa Indonesia dan merasa bangga dengan kemajuan Anda. Ingatlah bahwa usia muda adalah saat yang berharga, dan memiliki bahasa yang Anda cintai sebagai bagian penting dari identitas Anda adalah aset besar. Berbicara dalam bahasa Indonesia dengan kebanggaan dan semangat. Terima kasih.